Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba untuk menganalisa data dari data pengamatan setiap hari yang kemarin sudah dilakukan. Jadi ini saya coba membuat tabelnya. Tabelnya sebenarnya bebas, tapi ini saya coba untuk bagaimana data yang kita simak itu, kita buat itu kemudian bisa ditampilkan seakan-akan menjadi data penelitian. Baik, ini pengamatan seperti ini masih umum. Nanti kalau memang beneran riset kimia di jurusan kimia, misalnya skripsi begitu, pasti ada pengamatan lain. Kalau ini kuantitatif, mesti nanti ada, mungkin siapa yang kemarin bisa membaca di jurnal itu pengamatannya bisa sampai ke instrumen, misalnya tanamannya tadi itu di FTIR before dan afternya dipakai treatment, nanti bisa FTIR, SEM-EDX, kemudian ada SEM-EDX ada, kemudian apa itu ya, SRF, misalnya SRF, kemudian ada apa lagi gitu. Jadi banyak pendekatan yang bisa dipakai seandainya ini mau layak jadi skripsi. Kalau masih data kasar begini, ini seringkali dipakai juga tetapi bukan di jurusan kimia, misalnya teknik lingkungan, misalnya apa-apa lagi lah ya, yang tidak kimia murni. Karena kita kimia murni biasanya masih diberikan tambahan pengetahuan bagaimana interaksinya tanaman tadi mampu memberikan impact untuk peningkatan kualitas air. Kalau misalnya mau layak diangkat ke skripsi, dan biasanya pengamatan itu baru akan lebih jelas kalau misalnya airnya limbah logam, limbah zat warna. Karena kita ini masih setingkat praktikum, sehingga pengamatannya masih pengamatan sederhana yang pakai alat digital. Nah, dari data yang kita sudah dapat, satu syaratnya ya, ini tentang lama tinggal. Lama tinggal berarti lama interaksi. Ketika lama interaksi, hari mula-mula jangan ditulis satu hari bukan, tetapi maka kita akan tulis ini adalah interaksi 0, belum ada interaksi dengan tanaman. Jadi data ke bawahnya, jadi nanti minta tolong diperbaiki. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya, misalnya kita melewati hari Minggu, nggak apa-apa, nanti kita amati bahwa setelah 7 hari misalnya seperti apa. Nah, berikutnya di dalam Excel tidak boleh ada koma. Semua desimalnya kita tampilkan dengan cara misalnya ini ada format cell, kemudian pilih yang number. Ya, number ini kemudian desimalnya mau dimunculkan 4 juga boleh, karena ini merupakan angka penting pada saat riset ini. Ya, dengan cara seperti ini, misalnya 4 angka penting. Nah, ini kenapa dia begini ya, gerang lebar ya. Tetapi 4 angka, kenapa ini seperti ini? Karena tadi kita terbacanya data kita harus ubah dulu yang data kita yang sebelumnya koma-koma ini menjadi titik dulu atau menjadi desimal yang bisa dianalisa pakai Excel. Kemudian baru ditulis yang tadi di format seluruhnya bahwa harus jadi desimalnya keluar. Selanjutnya untuk memudahkan ya, dari data ini perhatikan nanti di kursor saya ada, kita bikin sheet begini, analisa data pH, analisa data BOD, analisa kinetika. Nanti ini hal yang bisa jadi baru, kita belum, saya kemarin juga baru belajar, analisa DO dan seterusnya. Ini tiap parameter nanti diginikan. Bagaimana kalau kemudian satu orang apakah sebanyak ini? Karena satu kelompok ada 8, kepikiran saya adalah misalnya satu anak nanti dibagi satu tanaman. Ini aja cuma 5, berarti nanti ada kelompok-kelompok yang berisi di dalam satu kelompok mengerjakan satu tanaman dikerjakan oleh 2 orang supaya merata semuanya mencoba.
Tetapi untuk filenya, file seluruhnya yang dikumpulkan atau yang ada di Google Drive, saya harapkan semuanya muncul. Tapi yang dituliskan atau dikumpulkan itu biar satu tanaman nggak apa-apa. Sesuai nanti biar mereka kesepakatan sendiri satu atau dibantu misalnya diundi seperti itu oleh kakak supaya misalnya tanaman ini ada yang 2 orang isinya, ada yang 1, supaya semuanya mencoba, nggak hanya yang aktif 1-2 orang, karena biar tahu. Toh ini di sini sudah saya kasih contoh ya, misalnya ketika analisa data pH ya, biar kita nggak bingung, ini dimunculkan yang pH ya, yang dimunculkan yang pH, yang lainnya di hidden aja, bukan di cut ya, di hidden aja. Misalnya begini di hidden ya, ini klik kanan ya, memang harus sering-sering berinteraksi dengan Excel supaya terbiasa mengoperasikan. Kemudian hidden, nanti nggak keluar. Oke, di hidden nanti tiap analisa data pH sisakan hanya pH dan seterusnya. Kemudian ini saya upayakan ya, saya upayakan supaya nanti jadi tampilan yang sesuai dengan andai kata ini diangkat menjadi suatu riset. Jadi KF2 kemarin memang kepikir menjadi KF lanjut atau isinya adalah memperkenalkan riset-riset di dalam KF ya, meskipun tidak menutup kemungkinan kalau sekarang kondisinya banyak juga yang UPI lainnya misalnya mengambil fitoremediasi, kinetika remediasi, kemudian adsorpsi juga banyak ya, sehingga makanya di KF lanjut ini juga menjadi sesuatu yang wajib. Nah, pH standar untuk dikatakan masuk bersih itu ringnya 7-8. Saya tadi agak kesulitan untuk memberikan penandaan di sini bahwa 7-8 sudah masuk ring bagus ya. Ini data ini tadi mudah saja ya, nanti yang jelas diagram berusaha untuk diagram batang. Nah, perhatikan bahwa angkanya kalau ini saya tulisnya 2 angka di belakang koma atau desimalnya 2. Andai kata saya buat menjadi 4 angka, itu akan lebih teliti lagi ya, karena kemarin sebenarnya data yang dituliskan itu agak tidak 2 angka ya kayaknya. Nah, ini apa ya, kecil-kecilnya mungkin ada yang lain. Nah, kemudian sudah ini di blok ya, di blok nanti monggo insert, terus kemudian di sini ada pilihan kalau nggak salah itu ini yang more chart, nanti pilih saja yang mana yang hampir sesuai. Saya pilih begini karena ini nggak sesuai, yang ini juga nggak, yang ini nanti membandingkan apa, sepertinya hari dan pH muncul semua, sehingga kita ambil yang sesuai yang kita butuhkan ya. Ini misalnya begitu. Itu tadi contohnya cara menyajikan. Dan ini belajar menyajikan data nantinya kalau jadi skripsi. Ada pH-nya. Ini aja nanti tiap tanaman ini wis pH. Azola ono gawe dhewe, bumbu air gawe dhewe dan seterusnya ya. Iku ben arek situ. Meskipun nanti harus saya masih minta untuk membuat rangkuman semua tanaman ini dari lama tinggal, terus enceng kondoke piro, hasil lagi piro, iki dari yang tentu ini saya kopaskan dari kan ini ya, ini terus dimasukkan ini supaya apa, muncullah data perbandingan tiap tanaman. Ngene iki layak jadi skripsi. Lek sak tanaman kok mek titikman gitu, karena cuma 1. Tapi lek wis akeh ini ya layak. Nanti harus ada misalnya FTIR-nya. Berarti sebenarnya yang kita garap iki banyak skripsi. Ya biar punya wawasan ya.
Nah, setengah satu dipakai ruangan sehingga saya harus cepat. Nah kayak gini kalau saya lewat telepon ya Kak jelasin namanya ya karuan ketemu dan clear ya dan jelas itu loh maksudnya kayak gini. Ini mungkin perlu di kayaknya ada yang beda deh, ini kok hilang ya, standar terendah dan tertinggi ini kok ini hilang. Tadi habis dicoba-coba tadi belum, lah kan ini tadi. Wah, oke, baik saya lanjut. Oke, baik ya. Ini begitu pula, ini masih yang saya kasih contoh atau saya kerjakan adalah untuk enceng gondok ya. Oke. Atau nanti monggo yang enceng gondok kan mesti karo kabeh sama Bu Eni. Misalnya yang sisanya itu yang dikerjakan adik-adik dibagi untuk 8 orang. Tapi yang ini juga nanti silakan dilengkapi. Misalnya gitu ya. Kalau kasih contoh semuanya sampai akhir ini enceng gondok. Jadi enceng gondok sudah selesai ya. Kan gitu. Nanti kayak ini enak ya. Jadi mungkin nanti 8 orang sisanya tanaman. Gitu ya. Nah, ini silakan dibetulkan dulu. Harus jelas, harus seperti tadi. Misalnya ini dibetulkan dulu ya, hari ke-0, hari ke-1 ya kan tadi lama tinggal ya. Ini ya harus dibetulkan dulu sampai datanya betul. Misalnya berapa hari tadi adalah berapa 7 hari ya. Yang ini ya datanya, jadi data ini dilengkapi dulu sampai betul ya, 3-nya berapa memang ada enggak, hari ke-3 terus hari ke-7 dibetulkan sampai kemudian yang ini lengkap baru dimasukkan ke sini dan digambar ya, dibikin grafik. Sehingga kalau sudah skripsi beneran yang muncul di pembahasan itu grafiknya, sementara hitungannya yang sebelah kiri ini munculnya di lampiran ya. Kemudian ini saya minta untuk ada rangkuman semua tanaman supaya apa, bisa kita bandingkan. Ini juga silahkan dibetulkan karena ini masih yang kemarin data saya awal, ini minta tolong dibetulkan dulu sesuai adanya data berapa sampai yang tadi 7, kemudian baru dibuat gambarnya. Nah caranya ini kemarin saya juga masih cari-cari ya. Saya kemarin cari-cari itu setelah dibuat ini kemudian di blog, kemarin saya ke sebelah mana biar gambar seluruhnya begini, itu saya nyari-nyarinya insert, kemudian kalau nggak salah saya masuk ke sini mana kemarin saya masuk ke apa namanya sini, tapi saya ambilnya yang ini. Nah gini ya, baru kemarin saya juga milih-milihnya di mana ya, di sebelah mana ya. Nah ini ya. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan ya, ini tadi contoh cara mencari menggambar grafik bila gabungan itu ya. Dan ini kan sudah gabungan seluruhnya. Nah data semacam ini sudah layak menjadi skripsi.
Tapi tentu tidak hanya parameter pH ya. Ini semuanya nanti data dibuatlah seperti ini. Nah, ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa dari semua tanaman ya, ini apakah ada tanaman yang sampai melewati batas 8 karena dikatakan bagus atau sudah masuk ke wilayah air bersih 7 sampai 8. Maka misalnya air yang mana yang mampu atau tanaman apa yang mampu? Sepertinya yang kuning ini kurang kok naik lagi ya, pH-nya ada naik lagi. Nanti coba sambil kayak gini, ini kuning ini berarti kangkung, ini kok pada hari yang terakhir. Nah, ini belum terakhir sih sebenarnya. Kalau 7 bisa jadi nanti dia sudah masuk semuanya di kategori air bersih ya. Nanti ini dipastikan. Kalau memang di 7 sampai 8 berarti nanti kesimpulannya semua tanaman mampu meningkatkan kualitas menjadi air bersih dengan parameter pH. Baik, pindah ke analisa POD. Nah, juga sama, ini dibetulkan kalau memang ini hari ke-0, jadi lama tinggal belum. Hari pertama kita anggap sebagai lama tinggalnya berarti 0 karena memang mula-mula. Dan seterusnya kemudian angka BOD-nya. Ini kemarin saya del-del bagian yang kosong karena kalau tidak didel-del grafiknya bisa renggang-renggang. Kalau nanti datanya sudah seperti tadi ya, datanya ini terlengkapi. Jadi ketika 1 2 3 4 ya, saya kembali 4 5-nya nggak ada, 6-nya nggak ada ya nggak usah ditulis. Kalau ditulis nanti kan grafiknya ini renggang-renggang nanti yang didapat kosong-kosong ya, tidak usah, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, ini dari sini saja bisa yang nanti cara membahasnya. Berarti misalnya ya, ini kadar atau sasaran BOD-nya sampai berapa. Kalau nggak salah kemarin saya pernah baca untuk air bukan minum ya, misalnya untuk air mandi, kalau kemarin tuh yang saya baca di Permenkes untuk air kolam renang, saya pikir ya cukup lah untuk urusan air sungai sampai menjadi air untuk kecukupan mandi. Nah, misalnya seperti itu minimal itu minimal bisa masuk ke BOD-nya 4 untuk bukan untuk yang minum ya, kan makin besar. Sorry lupa saya, nanti coba dicek sih standarnya BOD berapa untuk air bersih bukan yang diminum, tetapi mungkin untuk kebutuhan cuci mandi misalnya begitu ya. Nah, ini ya di sini ini nanti yang membahas berarti apakah kan ini BOD nanti kita berharap makin turun ya, makin turun. Tetapi saya menjumpai keanehan pada data ini adalah pada hari pengamatan yang ini semuanya menjadi tinggi. Saya khawatir apakah nanti kalau angka BOD dan DO-nya pada hari ini terus kemudian urusannya dengan kalibrasi misalnya ya, karena di hari-hari yang lain sudah bagus kok bisa naik. Jadi nanti dipertimbangkan, lihat yang mungkin seperti itu nanti di akhir ya, yang hari akhir. Apakah ada kaitannya dengan busuknya tanaman? Ya, makanya itulah foto setiap hari dibutuhkan karena ini urusan yang mengamati ya. Apakah nanti diminta adik-adik ketika membahas diminta untuk mengkaitkan foto hari yang ke ini, apakah memang banyak yang busuk tanamannya sehingga masuk ke air. Kalau ternyata tidak, maka kita bisa kalau menurut saya kalau sudah ada datanya skripsi pun kalau kemudian aneh ya boleh kita buang, nggak dipakai data hari ke-5 ini ya. Kan teorinya makin berinteraksi makin bagus. Ini kok jadi tambah naik. Jadi untuk hari-hari yang lain dari awal ya semula tinggi kemudian menjadi turun sudah bagus. Tetapi kenapa menjadi tinggi? Seandainya ya. Makanya untuk yang putaran kemarin saya minta itu kan isinya airnya adalah
3/4 ember. Kenapa? Kalau ada bagian tanaman yang busuk, bisa sedikit ternetralkan dengan volume air yang banyak. Ini tadi yang putaran kedua airnya 1/4 dari ember. Jadi diingatkan adik-adik yang putaran kedua mengisinya sampai agak penuh atau 3/4 bagian. Jadi diingatkan mungkin ya. Yang kemarin ngisi ini tadi saya jenguk isinya 1/4 ember. Kalau interaksinya sedikit, ada sisa daun, pengaruh. Kalau di tempat realnya itu kan kolam yang jumlah airnya besar. Kalau misalnya ada daun sedikit busuk juga ngaruh. Sehingga bisa jadi di dunia nyatanya ada bagian yang mesti kan ada bagian tanamannya yang rusak, busuk ya. Tapi ada yang tumbuh lagi. Kira-kira ya ternetralkan karena volume airnya memang besar. Makanya pada saat di sini saya untuk mengurangi faktor error itu, karena kita kan pengamatannya ini namanya permodelan kecil, yang kecil, sehingga disebutlah permodelan, bukan dunia nyata. Kita tidak lihat kita tidak sedang membuat kolam, ya kan? Kita tidak membuat kolam yang besar, yang realnya IPAL. Tetapi karena kita membuatnya kecil, ya paling enggak harus agak penuh supaya nanti datanya yang diperoleh tidak aneh. Itu nanti diingatkan. Kalau aneh nanti khawatir mengambil kesimpulannya salah. Oh, tanaman air ternyata justru membuat airnya tambah jelek, padahal karena tidak imbang antara adanya daun yang rusak dan jumlah air yang ada. Sehingga memang kepada adik-adik praktikan tolong diingatkan waktu mengamati hari itu apa yang busuk-busuk diambil, dibuang supaya nggak ganggu pengamatan. Nah itu ya. Kalau di dunia nyata nggak perlu dibuang karena volume airnya besar. Itu supaya tahu biar nggak sampai salah kesimpulan nantinya itu juga sama dibuat grafik tadi, dan ada grafik grafik saya harapkan nanti ada di sini juga grafik rangkuman nanti diatur ini, tapi ini kan PH, ini pun yang data ini ya. Nah ini nanti saya harapkan ada dari punyanya ini tapi yang BOD. Dari mana caranya? Seperti tadi ada tabel yang merupakan rangkuman dulu ya. Tabel yang seperti di sini harus ada tabel ini kayak gini ini. Ini adalah tabel kan rangkuman baru dibikin grafik. Maka di sini juga ada rangkuman dibikin grafik. Supaya semuanya mencoba satu tanaman bisa dikerjakan 2 anak untuk yang tertulis ya. Karena ada yang tertulis, kalau yang di Excel mudah, mungkin bisa mereka bersama-sama mengerjakan bareng-bareng, terus habis itu tinggal ganti ke entah monggo. Kalau misalnya bentuk tulis boleh, kalau kemudian dia nyaman ketik, kemudian dia print, dia potong taruh di itu. Kan kemarin itu filosofinya urusan nulis itu biar apa sih? Biar belajar untuk serius, bukan kopas tinggal ngeprint punya teman seret bareng-bareng. Ternyata sehingga 8 orang ternyata yang mengerjakan, khawatirnya hanya 2 orang, yang lain tinggal nyalin. Kan yang tidak diinginkan itu, apalagi kalau ngeprint. Nah, tinggal print aja sama-sama. Itu yang tidak diinginkan. Maka kalau di sini seandainya sudah dibagi satu tanaman 2 orang, saya kira sudah andai kata adik-adik praktikkan itu membuat tabel begini, kemudian tinggal di print, dipotong, atau nggak usah dipotong di print, monggo, itu terserah. Atau kemudian semuanya ketik, ketika yang ini toh 2 orang sudah beda-beda ya. Mana yang tidak memberatkan tapi ilmunya dapat ya. Yang dikhawatirkan itu kan tinggal kopas atau tinggal print, itu yang kita tidak inginkan. Supaya ketika diharapkan nulis tadi itu sambil dia belajar. Nah, ketika membahas tulisan tangan, monggo. Yang penting misalnya ini kalau grafik kan nggak mungkin, saya tidak menyarankan untuk gambar di milimeter book, nanti lebih jelimet. Padahal sudah ada Excel, ngapain juga nanti ya.
ya sudah Excel dia pandai mengoperasikan Excel aja udah bagus ya, menyajikan data. Dan seterusnya untuk analisa BOD, kemudian DO dan seterusnya cara yang sama seperti tadi ya. Ini juga datanya diperbaiki. Nah, kemudian saya lompat ke urusan ke menu kinetika, analisa data kinetika. Jadi menurut jurnal itu apa yang terjadi di dalam perubahan analisis BOD DO itu dianggap sebagai orde 1. Nah, kalau kemudian orde 1, apa yang dimasukkan ini sudah saya buatkan ya. Jadi kalau sudah dibuatkan begini kan tinggal memasukkan datanya saja. Ya, di sini ini rumusnya orde 1. Ln CE per C0 ini orde 1. Maksudnya apa itu nanti saya terangkan berikutnya. Ln CE per C0 sama dengan K kali T. Nah, konstanta keseimbangan dan T adalah waktu tinggal. T-nya tadi ini adalah lama interaksi. Jadi ini datanya sekali lagi ini bukan 1 karena hari ke-0 tulis 0 karena belum ada interaksi. Ini kemudian T C0 adalah kalau pada realnya di lapangan kolam ya IPAL, maka ini adalah before after atau inlet outlet. Mula-mula limbah kondisinya seperti apa, kemudian pada saat sudah terolah ya, sudah dilakukan treatment. Saya pindah ke yang diukur analisa kinetikanya, saya sisipkan di sini adalah DO dan BOD saja. Nah, ini sudah ada saya ini kan tinggal nanti ininya ganti ya, bagian ininya ganti. Tentu ini kemarin saya belum selesai menuntaskan yang koma-koma ini, belum semuanya saya ganti, titik-titik nanti diperbaiki dulu ya. Ini tentu kalau sudah jadi skripsi layak ya, karena datanya banyak seperti ini. Nah ini mula-mula tentu sama. Kemudian hari kesekian berubah. Jadi mula-mulanya adalah sebelum diolah, sebelum ditreatment, kemudian ini setelah pengamatan setelah treatment 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang kita pakai, bikin grafik adalah ini. Nah, bagian ini yang kita bikin grafik. Nah, setelah dibikin grafik, kemudian diplotkan ke dalam kurva standar ya. Angkatan 2020 sudah dapat tentang ini, sudah ada videonya. Ini di video yang kinetika ya. Ketika ini diplotkan, kemudian insert ini, kemudian pilih yang saya tadi pilihnya yang ini. Kemudian setelah itu supaya bagian ini keluar, ini diklik kanan, format trendline, kemudian diminta untuk display equation, persamaan dan display R-nya ada berapa. Nah, yang saya dapatkan dari data itu beneran dia masuk orde 1. Gak diudek-udek, ayu dewi datanya ya. Datanya sudah bagus. Nah, tetapi nanti coba diperhatikan ya. Karena kita ngambilnya data itu banyak, sekian hari sampai 7 hari tadi, kan minimal untuk begini ini ada berapa titik ya, 4 atau 5 titik. Seandainya ada yang jauh, monggo untuk tidak dimasukkan itu boleh. Ya, skripsi itu boleh begitu. Ya nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dihilangkan, data pencilan dihilangkan itu boleh. Ya, data pencilan, data yang jauh dari harapan kita itu kita hilangkan boleh. Asalkan ketika dihilangkan masih memenuhi syarat untuk dihitung ya, nggak boleh kemudian hilang tinggal 2 biji ya nggak boleh ya, 4 sampai 5 itu boleh kemudian. Nah, ini kemudian kita akan menyimpulkan bahwa data kita masuk kinetika orde 1 ya. Kalau di sini ada kinetika orde 1 ini jadi adik-adik yang praktikan mengumpulkan Excel-nya ini tentu. Kemudian ada kemarin sudah pertanyaan-pertanyaan sudah saya buatkan yang saya share. Meskipun ya saya juga karena ini masih
awal, monggo kalau nanti Bu ini ada yang aneh Bu, nah itu monggo saya dikasih masukan supaya saya bisa merevisi ya yang bagian ini. Bu ini ada yang aneh, kayaknya ini terulangi, sudah ditanya masih tanya lagi misalnya, monggo. Nah itu ada poin-poin yang saya minta untuk misalnya map. Kenapa saya tunjukkan seperti itu? Ya skripsi itu ada mapnya. Pengambilan data itu kalau dulu mungkin pernah mendapatkan kuliah kimia lingkungan, titik-titik pengambilan sampel itu juga data harus masuk. Sungai mana di mana kita. Nah itu kalau skripsi beneran sampai apa juga yang perlu dijelaskan, didetailkan. Alatnya yang dipakai wadahnya apa kan gitu ya, masih ingat ya itu. Kemudian apakah dari satu hari itu sudah langsung diukur atau masih besoknya? Yang betul adalah langsung hari itu ketika parameter kita yang seperti ini. Ini dan seterusnya. Tentang kemudian adalah mungkin saya ke konduktivitas. Nah konduktivitas ini ya, konduktivitas ini biasanya juga begitu ya. Bisa dipakai untuk parameter analisa air. Kalau konduktivitasnya tinggi, perlu ada curiga ketika batas di atas batas standar. Perlu curiga maksudnya begini, ada ion apa di situ? Apakah ionnya berbahaya atau enggak? Misalnya begitu. Bisa adik-adik kemarin yang data itu belum saya buatkan tabel, sebelum saya mintakan tabel adalah data yang ketika saya minta mengukur misalnya air keran, kemudian saya kasih ada deterjen, kemudian itu loh. Ini belum saya masukkan ke sini. Ini misalnya saya tulis di sini adalah data tanaman air. Yang kan kemarin ada kalau nggak salah di kolomnya itu A dan B ya. Sementara yang A itu adalah saya itu misalnya adalah A, ada data kalau nggak salah apa ya judulnya itu saya tulis pengukuran DUD, DU atau sama apa saja itu, supaya apa bisa membandingkan kalau air biasa seperti apa, kalau air biasa air keran anggap air bersih, kemudian contoh satunya adalah saya kasih deterjen itu. Secara teori nanti konduktivitasnya akan berubah karena deterjen itu ada anionik, ada kationik. Deterjen pun bisa menyumbang ion. Ya, misalnya begitu. Jadi kemarin misalnya ada yang menanyakan itu, yang misalnya di pertanyaan itu kan ada misalnya untuk apa menguji konduktivitas itu, kemudian adalah untuk mengetahui jumlah ion di dalam air itu secara umum, tetapi sebenarnya ada nggak kaitannya dengan kualitas air? Ada. Ketika jumlahnya berlebih, kita patut curiga di situ ada, meskipun tampak jernih, kita secara kasar belum di AAS mahal, misalnya begitu, tapi dari digital conductivity saja sudah nampak misalnya di situ ada ion yang mencurigakan, ini jumlahnya kok gede sekali. Ya. Misalnya begitu, sebelum nanti diuji lebih jauh. Apa ion itu? Mungkin baru pakai ICP atau kemudian AAS, gitu ya. Jadi pengukuran kasar conductivity memudahkan ya, karena tinggal celup-celup gitu ya. Nah di sini nanti adik-adik itu diminta mengisi, kemudian kayaknya di pembahasan itu saya belum memberikan pertanyaan itu bagian yang ini. Itu misalnya apa yang bisa disimpulkan ya, saya harapkan bisa seperti tadi. Oh kalau air keran konduktivitasnya begini, DUD-nya segini dan seterusnya, itu dia bisa mempunyai gambaran, tapi kan sudah diberitahu bahwa ini air mengandung deterjen kan gitu. Tapi kalau misalnya dapat sampel yang dari lingkungan kan nggak dikasih tahu di situ ada deterjennya apa enggak, misalnya begitu. Nah itu biar belajar membandingkan parameter kualitas air untuk sesuatu yang kebetulan sudah kita ketahui. Kalau nggak salah ada yang metil oring. Ya, apakah kemudian dia mempunyai parameter apa-apa yang sama dengan air keran? Jadi nanti kalau ngukur itu air kerannya mending ganti-ganti ya. Kalau air keran kan mudah, ganti aja setiap hari supaya tahu air bersih seperti apa ya.
angka-angkanya. Nah, jadi dia biar punya gambaran supaya praktek itu kan kita harapkan lebih diingat dibandingkan mendengarkan di kelas, sehingga oh saya dulu pernah uji BOD DO untuk air keran dapetnya segini. Nah, itu kita harapkan adik-adik dapat itu ya. Ini nanti dibikinkan tabel ya, dibikin tabel air macam-macam itu tadi, misalnya nomor, kemudian jenis airnya ya, kemudian parameter masing-masing. Jadi kayaknya jenis airnya ini air keran. Nanti kemudian di sini macam-macam ya, di sini pH-nya gitu. Kalau nggak salah kemarin apa saja yang diuji itu kan? Ya hampir sama dengan yang tanaman air kan. Nanti di situ dia biar bisa membandingkan ya. Gunanya ini adalah dibandingkan. Kemudian apa yang bisa diceritakan dari situ ya. Itu untuk yang pembahasannya. Ini bagian ini belum saya tuliskan di urusan pembahasan. Nanti mungkin ditambahkan di pembahasan ada A, apa yang dibahas data A, apa yang dibahas data B, apa yang dibahas gitu. Misalnya kan bentuknya pertanyaan ya, itu belum saya kelewat kemarin, belum saya berikan pertanyaan.